Lihat deh, itu anak baru ya? Anak baru yang mana? Yang itu namanya Jenny. Cantik gak? Enggak, jelek banget. Kira-kira ayahnya kaya nggak ya? Halo, kamu Jenny kan? Kamu bisa jadi model loh kalau badanmu tinggi. Iya, setuju banget. Bener kan? Kalian serius? Ya enggak lah, dasar bodoh. Biar aku tebak, pekerjaan kamu pasti pelayan, gajimu kecil dan kamu miskin. Wah, tas Chanel kamu bagus banget. Itu palsu, Besti. Aku tahu kok sepatu Gucci-nya juga kan. Iya, palsu juga, barang-barang palsu. Kamu pasti miskin kan? Kamu jalan kaki ya ke sekolah. Kita naik jet pribadi. Itu celana jeans kamu beli di toko murahan ya? Kok nangis? Kita cuma bercanda, kamu gak usah baper. Kalau kamu mau tips glow up, kita bisa kasih kok. Sisir rambutmu. Rapihin gigimu. Jangan lupa pakai parfum. Yang banyak ya, badanmu bau. Kok nggak bilang makasih? Kamu bete ya? Gak usah nangis. Padahal kita cuma bercanda. Pergi nonton yuk. Asik, hayu. Kita nggak ajak kamu. Jadi selama ini pekerjaan papa mafia. Pah, mereka siapa kok pakaiannya hitam-hitam semua? Iya, mereka semua anak buah papa. Nak, jangan lupa ya, hari ini kamu sudah mulai masuk ke sekolah baru. Iya pak, tapi kenapa aku harus pindah sekolah? Aku kan udah nyaman di sekolah yang lama. Pokoknya, kamu rahasiakan saja pekerjaan papa ya. Ini sekolah barunya ya? Hei, anak baru ya? Iya. Kelihatannya lo culun. Pekerjaan ayah lo apa? Ayahku pedagang cilor. Yuh, anak tukang cilor. Kalau gitu lo nggak boleh masuk kelas eksklusif. Masuk kelas buangan aja sana. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas eksklusif ini. Sebutkan nama dan profesi ayah kalian ya. Nama ayah saya Zulkifli, profesi CEO. Nama ayah saya Atang Kopling, profesi direktur. Giliran kamu anak baru. Aku. Nama ayah Saipul, profesi pedagang cilor. Astaga, kamu boleh keluar dari kelas Tapi ini. bu, keluar udah anak tukang cilor miskin. Berisik kamu, gak usah ikutan deh. Hei anak cilor, berani-beraninya ya lo ngelawan gue tadi. Lo nggak tahu sekolah ini udah dibeli sama ayah gue. Dan gue bisa nyingkirin lo kapan aja. Aku gak takut, singkirin aja kalau bisa. Hilih, anak tukang cilor aja belagu. Kalau ayah aku datang ke sini, sekolah ini bisa hancur. Gerobak cilor ayah lo kali yang bakal dihancurin sama ayah gue. Guys, itu ayahnya Sisil datang ke sekolah. Hei, kamu pasti anak kurang ajar yang mengganggu Sisil ya? Ada apa ya om? Saya beri peringatan kepada kamu. Kamu harus tunduk sama Sisil. Kalau tidak, hidupmu akan berakhir menyedihkan. Dasar anak tukang cilor. Ayah dan anak sama-sama jahat. Hei miskin, lo nggak boleh duduk di situ. Itu kursi khusus orang kaya. Cuma Sisil yang boleh duduk di situ. Capek banget ya aku ladenin orang-orang ini. Ren, berani-beraninya ya kamu mengancam Sisil. Ayahnya pemilik sekolah ini. Dia duluan bu yang cari gara-gara. Kamu ibu hukum, bersihkan semua toilet di sekolah ini. Kasian banget si culun. Makanya jangan cari gara-gara sama gue. Tunggu aja kamu bakal nyesel. Udah deh, nggak usah banyak omong kosong. Gue kasih kesempatan deh buat minta maaf sama gue. Dengan cara cium kaki gue sekarang. Gila ya kamu, siapa juga yang mau minta maaf? Halo pa, Ada apa, nak? aku gak betah di sekolah ini. Semuanya jahat, aku dibully. Apa? Nanti papa akan ke sana. Kamu boleh publik pekerjaan papa ya, nak? Siap pa. Ren, lagi-lagi kamu berulah. Kata Sisil kamu memecahkan jendela kantor. Iya bu. Bukan aku bu, aku difitnah. Mampus lo anak tukang cilor. Oke, ibu akan memberikan kamu hukuman yang berat, Ren. Kalian keterlaluan. Aku akan kasih lihat siapa ayah aku sebenarnya. Halah. Aku gak suka sama Mama Tiri, dia jahat. Terjatuh aja dia kalau ngomel kan udah sering. Aduh, sakit banget aku jatuh. Kasihan istri kesayanganku. Istri kesayangan papa kan cuma mama kandungku. Diam kamu, ini pasti ulah kamu kan anak nakal. Kamu taruh kulit pisang di sini. Ren, kamu papa hukum ya. Aduh, malah dihukum tidur di luar gara-gara Mama Tiri. Papa udah gak sayang aku nih. Mama Tiri pukul papa aja deh biar papa marah ke dia. Kamu kenapa pukul aku? Tangan aku gerak sendiri, Mas. Dasar istri kurang ajar, mamanya Ren aja dulu nggak pernah mukul aku. Dia tuh lemah Gak lembut. usah bandingin aku sama mamanya si Ren. Mama Tiri bakal ngompol apa teriak-teriak? Ya ngompol lah biar papa ilfil.
kamu jorok banget sih, kamu ngompol ya. Aku nggak tahu mas, aku kebelet banget semalam. Ih, jorok banget Mama Tiri. Anak bodoh, cepet bersihin kasur saya. Jangan bicara kasar kepada anak saya. Udah, kita cerai aja. Nggak mau mas. Bagus deh. Jatah napasku hari ini, wah 10.000. Wina, berenang yuk. Enggak dulu, jatah napasku sedikit. Lemah kamu. Halo Ren, jatah napasmu sisa berapa? 9.000. Kenapa? Boleh bagi gak? Aku harus antar ibuku ke rumah sakit, tapi jatah napasku sisa 100. Ih, enak aja, siapa suruh jatah napasmu sedikit? Jahat banget sih kamu, Ren. Hah, masih 8.000. Aku pakai buat apa ya? Jalan-jalan ke mall aja kali ya. Ren, aku boleh pinjam jatah napasmu nggak? Besok aku ganti, aku butuh banget. Mau bayar berapa? Hah, udah capek banget, jatah napasku masih segini. Ya udahlah ya, besok juga dapat lebih banyak lagi. Jatah napasku hari ini? Hah? Jodohku cewek apa cowok? Ya kali cewek, lesbong dong. Kira-kira siapa ya jodohku? Nggak sabar banget pengen ketemu. Ganteng atau pinter? Kalau ganteng sih relatif. Buat apa ganteng tapi bodoh? Tapi kalau bodoh kan bisa belajar biar pinter. Kalau jelek mah udah nasib. Tinggi badan. Karena aku pendek, aku pengen punya jodoh yang tinggi. Ren, aku habis ketemu jodohku. Dia ganteng banget kayak pangeran. Kamu udah ketemu jodohmu? Belum nih. Bentar lagi ketemu jodoh, mending aku skincarean dulu. Tiap pagi aku pakai potensi power serum dari Bio Beauty Lab. Serum ini dapat menghidrasi dan mencerahkan kulit jadi lebih glowing karena mengandung vitamin C yang larut dalam minyak hingga dapat menembus lapisan kulit lebih dalam. Tekstur serumnya nyaman banget di kulit, cocok buat dipakai tiap hari. Abis pakai ini jangan lupa pakai sunscreen sebagai double protection ya. Udah siap nih buat ketemu jodoh. Semoga dapat nama yang keren. Monyet. Mirip itu sama mukamu nak, terima aja. Enak aja, nggak mau lah. Nama lo siapa? Aku tolak tadi. Dih, lo cuma bisa nolak 3 kali lo. Kalau enggak lo nggak bakal punya nama seumur hidup. Orang kayak dia emang lebih baik nggak punya nama nggak sih? Oke, semoga kali ini bagus. Si kampret ini sistemnya ngajak ribut nih. Nggak mau lah. Kenalin, nama gue Bunga. Nama aku Melati. Nama kalian kok bagus sih? Gimana caranya? Kan dipilihnya sesuai karakter dan wajah kita. Aku udah nolak 2 kali tadi. Botol kecap. Udahlah, terima aja. Masih mending botol kecap daripada botol Yakult. Gak mau, gak mau. Habis deh kesempatan lo buat nolak. Bakal ditentuin sistem tuh. Jadinya namaku siapa ya? Abi, ya lumayan deh. Abi mah anak babi. Parah kau. Jadi dokter atau jadi mafia? Dokter kan cita-citaku dari kecil. Nak, kamu pilih jadi mafia kan? Enggak, Ma. Mafia kan orang jahat. Aku pilih jadi dokter biar bisa nyembuhin banyak orang. Anak bodoh, dokter itu nggak kaya. Ma, tenang aja, adik pilih jadi mafia kok. Pinter banget, kamu emang anak kebanggaan mama. Makanya kak, nggak usah sok suci deh mau jadi dokter. Aku harus belajar yang rajin biar bisa jadi dokter yang hebat. Weh, hebat dari mana? Miskin iya. Ma, mending usir aja deh si kakak dari rumah. Dia tuh nggak guna. Bener banget, mending kamu pergi deh Ren. Mama udah muak lihat muka kamu. Ya udah, aku pamit. Dokter, ada pasien gawat darurat. Dia sekarat tapi tidak ada yang mau menolongnya karena dia pelaku kejahatan. Biar saya lihat dia. Tolong, sakit sekali. Dokter, tolong anak saya. Dia tertembak polisi dan terluka parah. Mama, adik. Ma, sepertinya aku akan mati. Nggak akan ada dokter yang mau menolong orang jahat kayak aku. Kakak akan mengobatimu. Kakak. Ren, anakku. Semoga kekuatanku bagus. Bisa menyembuhkan orang sakit. Ren, kamu dapat kekuatan apa? Aku bisa menyembuhkan orang sakit, Ma. Bagus dong, kalau gitu tolong sembuhin tangan mama yang sakit. Sini, Ma. Makasih ya nak, tangan mama udah nggak sakit. Aduh, kok tanganku sakit ya? Ren, maafin gue ya kalau gue ada salah. Kamu kenapa ngomong gitu? Kata dokter, umur gue udah nggak lama lagi, Ren. Aduh, nafas gue sesek, Ren. Kamu tenang ya, sini. Wah, rasanya aku udah sehat sekarang. Makasih ya, Ren. Aduh, kenapa setiap abis pakai kekuatan ini aku merasa semakin melemah ya? Ren, cukup, jangan pakai kekuatan itu lagi. Lo bisa kehilangan nyawa lo. Karena setiap lo pakai kekuatan itu, lo akan melemah. Cu, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa kok, Nek. Nek, nenek sakit. Biasa, Cu. Nenek sudah tua, jadi sakit-sakitan. Sini, Nek. Wah, tubuh nenek sudah sangat segar sekarang. Cu, kamu kenapa, Cu? Paling juga dapatnya banyak kayak biasanya.
Hah, cuma 2.000? Ma, hari ini anterin aku ke sekolah ya, soalnya jatah nafasku cuma... Gak bisa, Ren. Mama ada meeting dadakan hari ini. Tapi, Ma... Gak usah manja deh. Sombong banget lo, Ren. Sombong apaan? Mentang-mentang jatah napas lo banyak kan, lo mau pamer kan pasti ke semua orang jalan kaki ke sekolah. Aku kepaksa. Ntar malam lo bisa datang ke acara Sweet 17 gue kan? Kayaknya nggak bisa deh, jatah nafasku nggak cukup. Dasar gak tahu diri, udah diundang gak mau Ya datang. udah, aku usahain. Gawat, jatah nafasku tinggal 100 lagi, mana masih jauh rumahnya Lala. Cu, apakah kamu bisa membantu nenek membawa barang ini ke seberang jalan? Jatah nafas nenek tinggal 1.000. Nenek lelah. Jatah nafasku sendiri tinggal segini, mana cukup? Kalau tidak bisa tidak apa, Cu. Bisa kok, Nek, tenang aja ya. Terima kasih anak baik sudah membantu nenek. Sama-sama, Nek. Hah? Loh, nenek tadi kemana? Kok hilang? Vote apa nih? Hari ini semua orang akan vote kamu jelek atau cantik. Kalau hasilnya jelek, kamu akan dibunuh. Ma, vote aku cantik dong. Enak aja, kamu kan cuma anak tiri. Tiap lihat muka kamu, saya jadi inget sama ibu kamu yang saya benci. Saya vote kamu jelek. Tania, tukeran vote yuk. Kamu juga pasti nggak pengen dibunuh kan? Aku vote kamu cantik. Kalau gitu aku vote kamu jelek biar kamu dibunuh dan aku bisa pacaran sama pacarmu. Hah? Nek, tolong bantuin aku nggak mau mati. Apa orang-orang vote kamu jelek, Cu? Iya, Nek. Astaga, yang sabar ya, Cu. Memang hidup ini kadang tidak adil. Meskipun kita sudah berbuat baik kepada orang lain, belum tentu orang lain akan berbuat baik juga kepada kita, Cu. Kamu anak yang baik. Nenek vote kamu cantik ya, Cu. Makasih, Nek. Guys, yang vote si Ren jelek gue bakal kasih 1 juta. Wah, oke. Mau banget. Yeay, gue dapat 1 juta. Jangan dong. Aduh, kenapa orang-orang jahat banget sama aku? Padahal aku selama ini baik ke mereka. Lebih baik aku jadi orang jahat aja. Ren, jangan jadi jahat. Senyummu terlalu manis untuk jadi antagonis. Aku akan vote kamu cantik karena kemarin kamu udah berbagi ke anak-anak yatim. Makasih Marco, tapi apa hubungannya sama anak-anak yatim? Ya, cantik kan bukan dilihat dari muka aja, tapi dari hati juga. Beb, aku kan pacar kamu. Vote aku cantik dong. Aku udah bosen sama kamu. Kalau kamu mati, berarti aku bakal punya pacar baru. Apa? Bosen gimana? Aku sebenarnya selama ini cuma pura-pura suka sama kamu. Ternyata selama ini papa benar. Aku nyesel nggak dengerin papa. Aku harusnya putusin cowok itu dari dulu. Kesempatan terakhir aku. Adik, tolong vote kakak cantik dong. Kamu nggak mau kehilangan kakak kan? Kalau gak ada kakak, papa pasti lebih sayang sama aku. Aku vote kakak jelek. Selamat tinggal kakak. Hah?